Jauh sebelum Indonesia merdeka, terjadi sebuah perang besar di tanah Jawa. Perang yang menewaskan ratusan ribu rakyat Indonesia dan puluhan ribu serdadu Belanda ini berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini diawali dengan pihak Keraton Yogyakarta yang seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial Belanda. Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah. Namun, kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Pada tanggal 8 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan antara pihak keraton dengan Belanda. Pembangunan jalan ini harus sudah dilakukan. Dari Anyer hingga Panyarukan harus sudah dilaksanakan. Segera bukakan akses untuk pembangunan. Kami tidak bisa melakukannya sebelum ada persetujuan dari pihak keraton. Pilih saja jalur lain. Saya tidak mau tahu, pokoknya bagaimanapun juga harus segera dibukakan. Kedua pihak tidak ada yang mengalah. Mereka tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin adiknya diangkat menjadi penguasa kerajaan Yogyakarta. Sistem birokrasi kerajaan mulai kacau. Dengan menaikkan tahta adikku, hal ini akan membantu sistem birokrasi kerajaan kita. Tapi Tuan, bagaimana bisa Sri Sultan Hamengkubuwono V dapat memimpin di usia yang masih sangat muda? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda, Simsart. Bagaimana jika kerajaan Tuan saya pimpin? After your brother grow up, I'll be king. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat pasti akan tinggi. Baiklah, namun sepertinya dari pihak keraton ada yang dapat memimpin. Tidak adalah keturunan dari Pakualam, yaitu Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah menawarkan pekerjaan seberat itu kepada Anda, masih saja Anda tolak. Baiklah, kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Simsart membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Patih, mengapa kalian kerjasama dengan Belanda dan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tanah kepada Belanda, Belanda bisa menjaga tanah kita. Benar yang dikatakan dengan Pak Yunus. Pihak Belanda telah membantu kita. Seharusnya kalian tidak bekerjasama dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Itu banyak Tuan, tapi kami tidak bisa menjelaskan satu persatu. Yang jelas, kita akan tetap bekerja sama dengan Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro meninggalkan keraton. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membangun jalan melewati rumah, masjid, dan makam leluhurnya. Kemudian Pangeran Diponegoro menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Teman-teman, penjajah semakin berkuasa. Kita harus bagaimana, Pangeran? Sepertinya kita harus melakukan perlawanan. Kalau seperti ini terus, rakyat akan semakin menderita. Ya, betul itu Tuan. Mereka kita semakin menderita karena harga pajak semakin tinggi. Bagaimana kalau kita membuat perlawanan terhadap Belanda? Saya setuju. Kita akan membuat strategi perlawanan dan tetap harus waspada. Siap, Pangeran. Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro menyuruh rakyat untuk mencabuti patok-patok untuk pembangunan jalan yang dipasang Belanda. Ya
tua yang menyuruh engkau untuk mencabut patok-patok. Cepat, pasang kembali. Tidak mau. Dengan memasang tombak ini, kami tidak takut akan Belanda. Pangeran Diponegoro sudah meminta pemerintah Belanda secara baik-baik, tapi tetap tidak dihiraukannya. Dan akhirnya perang pun pecah antara pengikut Diponegoro dan pasukan Belanda. Tuan, bagaimana ini? Kemana kita harus berlindung? Keadaan semakin sengit dan kita tidak memiliki tempat untuk berlindung. Mari kita pergi ke Selorong dan kita bangun sebuah gua dan berlindung di sana. Siap Tuan, kami akan melaksanakan demi perjuangan melawan Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alabasyah Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Ada apa Jenderal? Kuatkan pasukan kita untuk melawan Pangeran Diponegoro. Kirim Letkol ke Sengke dan Pekalongan, lalu Letkol Diel ke Banyumas. Tapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja jika itu memang baik. Siap Jenderal. Pasukan Pangeran Diponegoro selalu bergerak, masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengirim serangan dalam skala kecil dan mendadak. Belanda menawarkan 20.000 real kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Parat, kemana Pangeran Diponegoro itu? Cepat, cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu pindah dari pos satu ke pos yang lainnya. Ya, mana dia itu? Apa yang harus kita lakukan Tuan? Seperti ini saja. Kita buat sayembara, kita sebarkan kepada masyarakat. Siapa yang bisa menangkap Diponegoro, hidup ataupun mati, mereka akan mendapatkan 20.000 real. Siap Tuan, kami akan segera menyebarluaskan informasi tersebut. Akhirnya pasukan Diponegoro mendapat tempat persembunyiannya itu Gua Selangor. Akan tetapi, Belanda mengetahui taktik Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830 diadakan perundingan, tetapi perundingan itu mengalami kegagalan. Masuk. Jadi begini, saya mempunyai tawaran untuk melakukan gencatan senjata. Bagaimana? Tidak bisa. Apa itu gencatan senjata? Kami tidak mau melakukannya. Dasar pribumi, sudah diberi kemudahan saja, masih saja ditolak. Prajurit, cepat tangkap dia. Siap. Bangun. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan dibawa ke Batavia pada tanggal 3 Mei 1830. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro dipenjara di Manado. 4 tahun kemudian, Pangeran Diponegoro dipenjarakan dalam benteng Belanda di Makassar, sampai akhirnya beliau wafat dalam penjara pada tanggal 8 Januari 1855. Pada tahun 1973, Pangeran Diponegoro secara anumerta ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Hampir setiap kota di Indonesia memiliki jalan
atau alun-alun yang diambil dari nama Diponegoro. Bahkan, terdapat universitas, monumen, dan museum yang mengingatkan kita akan perjuangannya melawan Belanda. Pati, kenapa kalian Langsung tag beneran. Ya udah latihan di sini. Latihan ya. Ayo, Atara duduk dulu. Yuk. Tuh, masuk ya. 1, 2, 3. Bener ah. Kecor. Jadi begini. Masuk. Woi, dibilangin butuh tenaga.